Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah pengantar manajemen risiko chapter 1 dan 2 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan saya, Felicia Deviani Siti Hawa, dengan NIM 2019-12028. Kemudian ada Maria Angelica dengan NIM 2019-12-11046. Kemudian ada Azhar Safa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11024. Dan terakhir ada Muhammad Aris Alwarib dengan NIM 2019-12-11052. Berikut presentasinya. Masuk ke chapter pertama, yaitu risiko keuangan institusi. Next. Pengantar. Tujuan utama manajemen lembaga keuangan adalah untuk meningkatkan keuntungan lembaga keuangan bagi pemiliknya. Namun, ini sering datang dengan mengorbankan peningkatan risiko. Bab ini mengulas berbagai risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Ada risiko bunga, risiko kredit, kemudian risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko negara atau negara, risiko pasar, risiko off balance sheet, kemudian risiko teknologi dan operasional, dan terakhir ada risiko kebangkrutan. Yang pertama, risiko bunga adalah risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan saat jatuh tempo aset dan kewajibannya tidak cocok. Risiko kredit, risiko yang dijanjikan arus kas dari pinjaman dan surat berharga yang dimiliki oleh lembaga keuangan dapat tidak dibayar penuh. Risiko likuiditas, lonjakan penarikan kewajiban yang tiba-tiba mungkin mengharuskan LK untuk melikuidasi aset dalam waktu yang sangat singkat dan dengan harga di bawah harga pasar yang wajar. Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai mata uang asing. Aset dan kewajiban financial institution dalam mata uang non-domestik. Risiko negara atau kedaulatan risiko bahwa pembayaran kembali dari peminjam asing dapat terganggu karena pembatasan, intervensi, atau campur tangan dari pemerintah asing. Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari aset dan kewajiban. Dalam buku
perdagangan lembaga keuangan karena adanya perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga lainnya. Risiko di luar neraca adalah risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan sebagai akibat dari aktivitas yang terkait dengan aset dan kewajiban kontingensi yang ditahan di neraca. Risiko teknologi adalah risiko yang ditanggung oleh financial institution ketika investasi teknologinya tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi. Risiko operasional adalah risiko bahwa teknologi yang ada, audit, pemantauan, dan lainnya, sistem pendukung mungkin tidak berfungsi atau rusak. Risiko kebangkrutan adalah risiko bahwa lembaga keuangan mungkin tidak memiliki cukup modal untuk mengimbanginya secara tiba-tiba penurunan nilai asetnya. Next. Sementara selama dekade terakhir, profitabilitas lembaga keuangan Amerika Serikat secara umum kuat. Risiko intermediasi keuangan telah meningkat karena ekonomi Amerika Serikat dan luar negeri menjadi lebih terintegrasi. Misalnya, kondisi ekonomi yang melemah di dalam dan di luar Amerika Serikat. Contohnya, di Yunani, Italia, Spanyol, dan Portugal telah menghadirkan risiko besar bagi lembaga keuangan yang tidak memiliki pelanggan asing, dapat terkena risiko valuta asing dan kedaulatan jika pelanggan domestik mereka memiliki hubungan bisnis dengan negara asing. Akibatnya, manajer lembaga keuangan harus mencurahkan waktu yang signifikan untuk memahami dan mengelola berbagai risiko yang dihadapi lembaga keuangan mereka. Next. Masuk ke risiko suku bunga. Bab 1 ini membahas transformasi aset sebagai fungsi khusus utama lembaga keuangan. Transformasi aset melibatkan lembaga keuangan yang membeli sekuritas atau aset utama dan menerbitkan sekuritas atau kewajiban sekunder untuk mendanai pembelian aset. Efek primer yang dibeli oleh lembaga keuangan seringkali memiliki karakteristik jatuh tempo dan likuiditas yang berbeda dengan sekuritas sekunder yang dijual oleh lembaga keuangan. Dalam ketidaksesuaian
jatuh tempo, aset, dan kewajiban sebagai bagian dari fungsi transformasi aset. Mereka, lembaga keuangan, berpotensi mengekspos diri mereka pada risiko suku bunga. Next. Masuk ke contoh pertama, yaitu pertimbangan financial institution mengeluarkan uang 100 juta dolar kewajiban jatuh tempo 1 tahun untuk membiayai pembelian aset 100 juta dolar dengan jatuh tempo 2 tahun. Kami menunjukkan situasi ini dalam garis waktu berikut. Bisa dilihat di sini. Dalam garis waktu ini, financial institution dapat dilihat sebagai dana pendek, yang artinya jatuh tempo kewajibannya lebih kecil dari jatuh tempo asetnya. Lanjutan dari contoh yang pertama, misalkan biaya dana kewajiban untuk lembar keuangan adalah 9% per tahun. Dan pengembalian aset adalah 10% per tahun. Selama tahun pertama, lembaga keuangan selama tahun pertama, lembaga keuangan dapat mengunci selisih keuntungan sebesar 1%. 10% dikurang 9% kali 100 juta dolar dengan meminjam jangka pendek selama 1 tahun dan meminjamkan jangka panjangnya yaitu selama 2 tahun. Jadi keuntungannya adalah 1 juta dolar 0,01 dikali 100 juta. Pertimbangkan financial institution yang mengeluarkan 100 juta dolar kewajiban jatuh tempo 1 tahun untuk
membiayai pembelian aset. Satu tahun untuk membiayai pembelian aset 100 juta dolar dengan jatuh tempo 2 tahun. Kami menunjukkan situasi ini dalam garis waktu berikut. Namun, keuntungannya untuk tahun kedua tidak pasti. Jika tingkat suku bunga tidak berubah, financial institution dapat membiayai kembali kewajibannya sebesar 9%. Dan mengunci keuntungan 1% atau 1 juta dolar. Untuk tahun kedua juga. Akan tetapi, selalu ada risiko bahwa suku bunga akan berubah antara 1 dan 2. Antara tahun 1 dan 2. Jika suku bunga naik dan financial institution dapat meminjam kewajiban 1 tahun baru hanya sebesar 11% pada tahun kedua. Keuntungannya menyebar di tahun kedua. Tahun sebenarnya akan negatif, yaitu 10% dikurang 11%, minus 1%, atau kerugian financial institution adalah 1 juta dolar. Minus 0,01 dikali 100 juta. Next. Spread positif yang diperoleh pada tahun pertama oleh lembaga keuangan dari memegang aset dengan jatuh tempo yang lebih lama dari kewajibannya akan diimbangi oleh spread negatif pada tahun kedua. Perhatikan bahwa jika suku bunga naik lebih dari 1% pada tahun kedua, financial institution akan menanggung kerugian selama periode 2 tahun secara keseluruhan. Akibatnya, ketika lembaga keuangan memegang aset jangka panjang relatif terhadap kewajiban, hal itu berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan kembali. Ini adalah risiko bahwa biaya bergulir atau meminjamkan kembali dana bisa lebih dari pengembalian yang diperoleh dari investasi aset seiring dengan kenaikan suku bunga pada pertengahan tahun 2010. Contoh yang baik dari exposure ini diberikan oleh bank yang meminjam deposito jangka pendek, yaitu deposito yang suku bunganya sering berubah atau disesuaikan saat berinvestasi dalam pinjaman dengan suku bunga tetap, yaitu pinjaman yang suku bunga berubah atau disesuaikan jarak. Next.
Masuk contoh kedua. Struktur neraca alternatif akan membuat financial institution meminjam 100 juta dolar untuk jangka waktu yang lebih lama daripada aset 100 juta yang diinvestasikan. Pada garis waktu di bawah ini, financial institution didanai lama. Jatuh tempo kewajibannya lebih lama dari jatuh tempo asetnya. Dengan menggunakan contoh serupa, misalkan financial institution meminjam dana sebesar 9% per tahun selama 2 tahun dan menginvestasikan dana tersebut dalam aset yang menghasilkan 10% selama 1 tahun. Situasi ini ditunjukkan sebagai berikut. Next. Dalam hal ini, lembaga keuangan juga terkena risiko suku bunga dengan memegang aset jangka pendek. Relatif terhadap kewajiban. Ia menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana pada periode kedua. Seperti sebelumnya, FI atau Financial Institution mengunci selisih laba 1 tahun sebesar 1% atau 1 juta dolar. Pada akhir tahun pertama, aset yang jatuh tempo dan dana yang telah dipinjam selama 2 tahun harus diinvestasikan kembali. Misalkan tingkat bunga turun antara tahun pertama dan tahun kedua. Sehingga pada tahun kedua pengembalian 100 juta dolar yang diinvestasikan dalam aset 1 tahun baru adalah 8%. Financial institution akan menghadapi kerugian atau spread negatif pada tahun kedua sebesar 1%, yaitu pengembalian aset 8% dikurangi biaya dana 9%. Atau financial institution kehilangan 1 juta dolar minus 0,01 dikali 100 juta dolar. Spread positif yang diperoleh lembaga keuangan pada tahun pertama dari memegang aset dengan jatuh tempo yang lebih pendek dari kewajibannya diimbangi dengan spread negatif pada tahun kedua. Dengan demikian, financial institution terkena risiko reinvestasi. Dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban, ia menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana dan dipinjam untuk jangka waktu yang lebih lama. Ketika suku bunga turun pada tahun 2000-an, contoh yang baik
dari exposure ini diberikan oleh bank yang meminjam deposito dengan suku bunga tetap saat berinvestasi. Dalam pinjaman suku bunga mengambang yaitu pinjaman yang suku bunganya sering berubah atau disesuaikan. Next. Selain potensi risiko pembiayaan kembali atau reinvestasi yang terjadi ketika suku bunga berubah, lembaga keuangan juga menghadapi risiko nilai pasar. Ingatlah bahwa nilai pasar atau wajar suatu aset atau liabilitas secara konseptual sama dengan nilai sekarang. Dari arus sekarang, dari arus kas saat ini dan arus kas masa depan dari aset atau liabilitas tersebut. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga meningkatkan tingkat diskonto atas arus kas tersebut dan mengurangi nilai pasar dari aset atau liabilitas tersebut. Sebaliknya, penurunan suku bunga meningkatkan nilai pasar, aset, dan kewajiban. Selain itu, ketidaksesuaian jatuh tempo dengan memegang aset jangka panjang daripada kewajiban berarti bahwa ketika suku bunga naik, nilai pasar aset financial institution turun dengan jumlah yang lebih besar dari kewajibannya. Ini menghadapkan financial institution pada risiko kerugian ekonomi dan berpotensi risiko kebangkrutan. Jika memegang aset dan liabilitas dengan jatuh tempo yang tidak sesuai, membuat lembaga keuangan menghadapi risiko reinvestasi atau pembiayaan kembali dan nilai pasar. Lembaga keuangan dapat berupaya untuk melakukan lindung nilai atau melindungi terhadap risiko suku bunga dengan mencocokkan jatuh tempo aset dan liabilitas mereka. Dua hal ini mengakibatkan filosofi umum bahwa mencocokkan jatuh tempo adalah kebijakan terbaik untuk melindungi risiko suku bunga bagi lembaga keuangan yang menolak risiko. Namun, perhatikan bahwa pencocokan jatuh tempo tidak selalu konsisten dengan fungsi transformasi aset aktif untuk lembaga keuangan. Artinya, lembaga keuangan tidak dapat menjadi pengubah aset. Misalnya, mengubah simpanan jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang. Dan penyeimbang atau lindung nilai neraca langsung pada saat yang bersamaan. Sambil mengurangi exposure risiko, suku bunga pencocokan jatuh tempo juga dapat mengurangi profitabilitas financial institution karena pengembalian dari bertindak sebagai transformator aset bantalan risiko khusus berkurang. Next. Akibatnya, beberapa lembaga keuangan lebih menekankan ketidaksesuaian jatuh tempo aset kewajiban daripada yang lain. Misalnya, lembaga penyimpanan secara tradisional memegang aset jangka panjang daripada kewajiban. Sedangkan asuransi jiwa cenderung mencocokkan sifat jangka panjang kewajiban mereka dengan aset jangka panjang. Akhirnya mencocokkan jatuh tempo hanya
Misalnya lembaga penyimpanan secara tradisional memegang aset jangka panjang daripada kewajiban, sedangkan asuransi jiwa cenderung mencocokkan sifat jangka panjang kewajiban mereka dengan aset jangka panjang. Akhirnya mencocokkan jatuh tempo hanya melindungi risiko suku bunga dengan cara yang sangat mendekati dan bukan sepenuhnya. Alasan untuk ini bersifat teknis, berkaitan dengan perbedaan antara rata-rata umur atau durasi dan jatuh tempo ya suatu aset atau kewajiban dan apakah lembaga keuangan mendanai sebagian asetnya dengan modal ekuitas serta kewajiban. Dalam contoh sederhana sebelumnya, financial institution membiayai asetnya sepenuhnya dengan dana pinjaman di dunia nyata. Di dunia nyata, lembaga keuangan menggunakan campuran kewajiban dan ekuitas untuk membiayai pembelian aset. Ketika aset dan kewajiban tidak sama, risiko lindung nilai, yaitu mengisolasi nilai ekuitas pemegang saham FI, dapat dicapai dengan tidak secara tepat mencocokkan jatuh tempo atau umur rata-rata aset dan kewajiban. Selanjutnya, risiko kredit timbul karena kemungkinan arus kas yang dijanjikan atas klaim keuangan dipegang oleh lembaga keuangan, seperti pinjaman atau obligasi, tidak akan dibayar penuh. Hampir semua jenis lembaga keuangan menghadapi risiko ini. Namun secara umum, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jangka waktu panjang lebih terekspos dibandingkan dengan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jangka waktu pendek. Ini berarti misalnya bahwa lembaga penyimpanan dan kehidupan. Next. Perusahaan asuransi lebih rentan terhadap risiko kredit daripada reksadana pasar uang dan asuransi properti korban. Jika pokok atas semua klaim keuangan yang dimiliki oleh lembaga keuangan dibayar penuh pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunga dilakukan pada tanggal yang dijanjikan, lembaga keuangan akan selalu menerima kembali pokok pinjaman asli ditambah pengembalian bunga. Artinya mereka tidak akan menghadapi risiko kredit. Namun jika peminjam gagal bayar, baik pinjaman pokok maupun pembayaran bunga yang diharapkan akan diterima berisiko. Akibatnya banyak klaim keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dipegang oleh lembaga keuangan menjanjikan pengembalian yang terbatas atau tetap pembayaran pokok dan bunga kepada pemberi pinjaman dengan probabilitas tinggi dan risiko kerugian yang besar. Kehilangan pokok pinjaman dan bunga yang dijanjikan dengan probabilitas yang jauh lebih kecil. Contoh yang baik dari klaim keuangan yang diterbitkan dengan pertukaran risiko pengembalian ini adalah obligasi kupon pendapatan tetap diterbitkan oleh perusahaan dan pinjaman bank dalam kedua kasus tersebut. Lembaga keuangan yang memegang klaim ini sebagai aset memperoleh kupon obligasi atau bunga yang dijanjikan atas pinjaman jika tidak terjadi gagal bayar peminjam. Next. Namun, jika terjadi wan prestasi, FI tidak memperoleh bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari pokok pinjaman, tergantung pada kemampuannya untuk mengklaim beberapa aset peminjam melalui proses kepailitan yang sah. Oleh karena itu, peran kunci LK mencakup penyaringan dan penyaringan dan pemantauan pemohon pinjaman untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mendanai pinjaman yang paling layak kredit. Pengaruh risiko kredit terlihat pada gambar di bawah yang menunjukkan tingkat charge-off atau write-off bank komersial untuk berbagai jenis pinjaman antara tahun 1984 dan 2015. Perhatikan, khususnya tingginya tingkat charge-off yang dialami pada pinjaman kartu kredit selama periode ini. Memang tagihan kartu kredit oleh bank komersial meningkat terus-menerus dari pertengahan 1980-an hingga 1993 dan lagi 1995 hingga awal 1998. Pada 1998, tagihan-tagihan mendatar dan bahkan menurun setelah 1998. Selanjutnya, next.
Namun, ekonomi yang lemah dan perubahan undang-undang kepailitan mengakibatkan lonjakan tagihan kartu kredit pada awal 2000-an dan selama resesi 2007 seperti faktor-faktor yang secara bersamaan meningkatkan risiko gagal bayar semua perusahaan dalam perekonomian, misalnya resesi ekonomi. Kami menjelaskan metode untuk mengukur risiko default klaim perusahaan individu seperti obligasi dan pinjaman. Kami menyelidiki metode pengukuran risiko dalam portofolio klien tersebut. Membahas berbagai metode, misalnya penjualan pinjaman, penjadwalan ulang, dan struktur bank yang baik, bank yang buruk untuk mengelola dan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan lebih baik. Terlepas dari kerugian ini, pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank komersial termasuk saldo yang tidak digunakan terus tumbuh dari 1.856 triliun pada Maret 1997 menjadi 4.367 triliun dolar pada September 2008 dengan krisis keuangan total pinjaman kartu kredit turun menjadi 3.626 triliun pada Maret 2009. Dan mereka tetap relatif sangat rendah selama beberapa tahun karena ekonomi Amerika Serikat gagal menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Pada tahun 2015, pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank umum mencapai 3.980 triliun. Next. Potensi kerugian yang dapat dialami lembaga keuangan dari pemberian pinjaman menunjukkan bahwa EK perlu memantau dan mengumpulkan informasi tentang peminjam yang asetnya ada dalam portofolio mereka dan untuk memantau pinjaman tersebut. Dari waktu ke waktu, dengan demikian efisiensi pemantauan manajerial dan strategi manajemen risiko kredit secara langsung mempengaruhi pengembalian dan risiko portofolio pinjaman. Selain itu, salah satu keuntungan yang dimiliki LK dibandingkan investor rumah tangga individu adalah kemampuan untuk mendiversifikasi beberapa risiko kredit dari satu aset dengan memanfaatkan hukum angka besar dalam portofolio investasi aset mereka. Diversifikasi antar aset seperti pinjaman yang terkena risiko kredit mengurangi keseluruhan risiko kredit dalam portofolio aset dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan pembayaran kembali sebagian atau seluruh pokok dan atau bunga. Lembaga keuangan mendapatkan pengembalian dolar tersebut ketika semua obligasi dan peminjam seperti peminjam dan pembeli aset dan demikian meningkatkan kemungkinan pembayaran kembali sebagian atau seluruh pokok dan atau bunga. Lembaga keuangan mendapatkan pengembalian dolar maksimum ketika semua obligasi dan pinjaman melunasi bunga dan pokok secara penuh. Pada kenyataannya, beberapa pinjaman atau obligasi gagal bayar atas pembayaran atas gagal bayar atas pembayaran bunga, pembayaran pokok atau keduanya. Dengan demikian, rata-rata pengembalian portofolio aset akan kurang dari kemungkinan maksimum. Efek dari diversifikasi risiko adalah untuk memotong atau membatasi kemungkinan hasil buruk dalam portofolio. Akibatnya diversifikasi mengurangi risiko kredit spesifik perusahaan individu, seperti risiko khusus untuk memegang obligasi atau pinjaman general, motor, sementara membiarkan FI tetap terkena risiko kredit sistematis. Next.
Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maria Angelika dengan NIM 2019-12-1046. Baik, terima kasih. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai risiko likuiditas. Pertama-tama, apa sih risiko likuiditas ini? Sebelum krisis keuangan global, lembaga keuangan dari segala bentuk dan ukuran mengambil likuiditas begitu saja, melampirkan sedikit atau tanpa biaya untuk ketersediaan dana tersebut. Tetapi selama krisis, banyak lembaga berjuang untuk mempertahankan likuiditas yang memadai, yang menyebabkan kegagalan bank dan kebutuhan bank sentral untuk menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem keuangan nasional untuk menjaga ekonomi tetap stabil. Di mana risiko likuiditas ini muncul ketika pemegang kewajiban LK seperti deposan atau pemegang polis asuransi, di mana meminta uang tunai secara untuk diklaim keuangan yang mereka miliki dengan LK atau ketika pemegang komitmen pinjaman di luar neraca atau yang kita sebut dengan jalur kredit tiba-tiba menggunakan hak mereka untuk meminjam secara menarik komitmen pinjaman mereka. Sebagai contohnya adalah ketika pemegang kewajiban menuntut uang tunai segera, yaitu menempatkan klaim keuangan yang mereka kembali kepada FI harus meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi permintaan penarikan dana. Aset yang paling liquid dari semuanya adalah uang tunai. Di mana arti dari likuiditas ada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan agunannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Dalam risiko likuiditas ini mengacu pada bagaimana ketidakmampuan bank untuk memenuhi risiko kewajibannya, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan, mengancam posisi keuangan atau keberadaannya. Dalam manajemen risiko likuiditas inilah meliputi proses dan strategi yang digunakan bank untuk dua hal. Yang pertama, menilai kemampuan untuk memenuhi arus kas dan kebutuhan anggunan. Lalu yang kedua, mitigasi risiko tersebut dengan mengembangkan strategi dan mengambil tindakan yang tepat yang dirancang untuk memastikan bahwa dana serta jaminan yang diperlukan telah tersedia saat diperlukan. Next. Lalu pada tahun 2000-an, Kongres Amerika Serikat mempertimbangkan serta mengesahkan undang-undang yang mempersulit individu untuk menyatakan kebangkrutan. Kegiatan Kongres ini membawa peningkatan pengajuan kebangkrutan sebelum perubahan mulai berlaku. Dapat digunakan untuk secara langsung memenuhi tuntutan pemegang kewajiban dalam menarik dana tersebut. Meskipun LK membatasi kepemilikan aset tunai mereka, karena uang tunai tidak menghasilkan bunga, di mana kepemilikan uang tunai yang rendah biasanya tidak mengalami masalah. Penarikan dari hari ke hari oleh pemegang kewajiban umumnya dapat diprediksi, serta LK biasanya dapat mengharapkan untuk meminjam dana tambahan penarikan tersebut dapat memenuhi kekurangan uang tunai yang tiba-tiba di pasar uang. Lalu, ada kalanya LK dapat menghadapi krisis likuiditas oleh pemegang kewajiban di FI atau kebutuhan tak terduga untuk uang tunai. Pemegang kewajiban mungkin menuntut penarikan lebih besar dari biasanya.
di mana LK menghadapi permintaan uang tunai yang sangat besar, biaya tambahan dana yang dibeli, atau dipinjam meningkat dan pasokan dana tersebut menjadi terbatas. Akibatnya, LK mungkin harus menjual sebagian aset mereka yang kurang likuid untuk memahami permintaan penarikan dari pemegang kewajiban. Hal ini menghasilkan risiko likuiditas yang lebih serius, terutama karena beberapa aset dengan pasar yang tipis menghasilkan harga yang lebih rendah saat penjualan aset segera dilakukan daripada saat FI memenuhi lebih banyak waktu untuk menegosiasikan penjualan aset. Next. Akibatnya, likuiditas beberapa aset dengan harga rendah atau harga jual tinggi yang dikenal dengan harga yang diterima oleh FI jika aset harus segera dilikuidasi dengan harga kurang dari nilai pasar yang wajarnya, dapat mengancam profitabilitas serta solvabilitas FI tersebut. Sebagai contohnya adalah pada musim panas di tahun 2008, yaitu Bank Indymac gagal, sebagaimana karena bank run yang berlanjut selama beberapa hari. Bahkan setelah diambil oleh ahli FDIC. Bank telah mengumumkan pada 7 Juli bahwa karena posisi permodalannya yang memburuk, maka operasi hipoteknya akan berhenti dan hanya akan beroperasi sebagai bank retail saja. Dalam laporan berita selama akhir pekan menyoroti kemungkinan bahwa Indymac tersebut akan menjadi kegagalan bank terbesar dalam lebih dari 20 tahun. Kekhawatiran itu tidak akan memiliki akses ke uang mereka. Para deposan bank bergegas untuk menarik uang dari Indymac tersebut, meskipun simpanan mereka diasuransikan hingga $100.000 oleh FDIC. Lalu jumlahnya yang sangat besar sehingga dalam seminggu setelah pengumuman awal, FDIC telah untuk masuk dan mengambil ahli bank tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa bagian dalam tantangan untuk manajemen resiko likuiditas yang sukses. Yang pertama itu tidak ada tampilan likuiditas yang terpusat, artinya adalah departemen dan unit bisnis terpisah, membatasi kemampuan perusahaan untuk memahami posisi likuiditas atau memahami dampak aset likuid, serta kelas-kelas aset di seluruh geografis, unit bisnis, dan kelas aset. Lalu yang kedua, ada kemampuan analitik terbatas, artinya adalah tanpa kemampuan analitik yang memadai, perusahaan tersebut memiliki kesulitan ekstrim dalam memproyeksi arus kas untuk transaksi yang mendasarinya, terutama ketika transaksi tersebut berjumlah jutaan. Lalu tantangan yang ketiga adalah pengujian tekanan yang tidak memadai, karena terlalu banyak perusahaan telah mengabaikan perdagangan dan pendanaan pertimbangan likuiditas dalam pengujian tekanan. Mereka tidak siap untuk menghadapi dampak guncangan besar, sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari posisi dengan mudah atau menarik pendanaan yang baru. Lalu tantangan yang terakhir yaitu mengatasi pola pikir kepatuhan, di mana jika perusahaan telah berfokus pada persyaratan kepatuhan di sekitar manajemen risiko likuiditas, perusahaan tersebut mungkin mengabaikan manfaat bisnis yang dapat diperoleh. Next. Sebagai contohnya adalah pertimbangan neraca FI sederhana pada tabel 7/7. Sebelum penarikan deposit, di mana FI memiliki aset tunai sebesar $10 juta dan aset tidak likuid $90 juta, seperti pinjaman usaha kecil. Aset ini didanai dengan sebesar 90.000 juta dalam bentuk deposit dan $10 juta dalam ekuitas pemilik. Misalkan deposan tiba-tiba menarik $15 juta deposit, mungkin karena rilis berita negatif tentang keuntungan FI.
dan FI tidak menerima deposit baru untuk menggantikannya. Untuk memenuhi penarikan deposit ini, FI pertama-tama menggunakan sebesar 10 dolar juta yang dimiliki dalam aset tunai dan kemudian berusaha menjual beberapa aset tidak liquidnya untuk mendapatkan tambahan sebesar 5 dolar juta dalam bentuk tunai. Next. Sehingga dalam contohnya diasumsikan bahwa FI tidak dapat meminjam dana lagi di pasar uang dalam jangka pendek dan karena tidak dapat menunggu untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk asetnya di masa depan. Karena membutuhkan uang tunai sekarang untuk memenuhi penarikan deposan segera. FI harus menjual aset non-likuiditas tersebut dengan harga 50 sen dolar. Sehingga untuk menutupi sisa 5 dolar tersebut dalam deposit dengan penarikan, FI harus menjual sebesar 10 juta dolar aset tidak likuid, sehingga menimbulkan kerugian sebesar 5 juta dolar dari nilai nominal aset tersebut. FI kemudian harus menghapuskan kerugian tersebut terhadap modal atau dana ekuitasnya, karena modalnya hanya dolar sebelum penarikan deposit. Kerugian atas penjualan aset sebesar 5 juta dolar mendapat FI hanya memiliki ekuitas sebesar 5 juta dolar. Next. Cara lebih rinci ada di dalam bab 12. Selain itu, kamu melihat secara FI dapat mengelola exposure risiko likuiditas dan kewajiban dengan nilai lebih baik di bab 18. Sedangkan pada bab 19 ini membahas tentang peran penjaminan simpanan serta skema penjaminan kewajiban lainnya dalam mencegah berjalannya simpanan atau yang dikenal dengan likuiditas. Next. Salah satu alasannya adalah meskipun simpanan diasuransikan sebesar 100.000 dolar, sejak dinaikkan menjadi 250.000 dolar, mungkin diperlukan beberapa hari untuk mentransfer simpanan ke bank pengakuisisi, di mana IndyMac ini akhirnya diakuisisi oleh OneWest Bank Group. Next. Dalam tabel ini, dalam jutaan, terdapat sebelum penarikan dalam sisi aktifannya, yaitu ada aset tidak tunai, aset tunai, dengan kewajiban atau ekuitasnya sebesar 10 dolar deposit dan 90 dolar aset tunai. Setelah penarikannya dalam kewajiban atau ekuitasnya yaitu sebesar 0 dolar dengan deposit sebesar 75 dolar. Sedangkan untuk aset tidak likuidnya yaitu sebesar 90 ekuitasnya dan 10 aset tidak pada sisi sebelum penarikannya sebesar 100 dolar dan setelah penarikannya adalah sebesar 80 dolar. Next.
Kemudian pada materi selanjutnya adalah mengenai risiko valuta asing, di mana LK semakin menyadari bahwa baik investasi asing maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik murni. Dengan demikianlah, dana pensiun Amerika Serikat yang memiliki sekitar 5% aset mereka dalam sekuritas asing pada awal tahun 1990-an sekarang memiliki lebih dari 13% aset mereka dalam sekuritas asing. Pada saat yang sama, hai guys. Pada saat yang sama, banyak bank besar seperti Amerika Serikat, bank investasi, dan reksadana yang telah menjadi lebih global dalam orientasi mereka. Sejauh pengembalian investasi domestik dan asing berkolerasi tidak sempurna, ada potensi keuntungan bagi LK yang memperluas kepemilikan aset dan pendanaan kewajibannya di luar batas domestik. Di mana risiko nilai tukar asing tersebut atau yang kita kenal dengan falas adalah paparan yang merugikan akibat fluktuasitas nilai tukar valuta asing. Di bawah nilai tukar mengambang, nilai tukar bergerak mengikuti fundamental permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Next. Di mana dalam risiko valuta asing tersebut memiliki pengembalian investasi langsung domestik dan asing yang investasi portofolio tidak berkorelasi sempurna karena dua alasan. Pada alasan yang pertama adalah bahwa teknologi yang mendasari berbagai ekonomi yang berbeda, seperti halnya perusahaan di ekonomi tersebut. Misalnya, satu ekonomi mungkin didasarkan pada pertanian sementara yang lain berbasis industri. Mengingat infrastruktur ekonomi yang berbeda, satu ekonomi dapat berkembang sementara yang lain berkonsentrasi. Pada pertengahan tahun 2010 lah, misalnya ekonomi Amerika sedang bergerak, sementara ekonomi Eropa mengalami resesi. Alasan keduanya adalah bahwa perubahan nilai tukar tidak berkorelasi sempurna antar negara. Ini berarti dolar nilai tukar euro mungkin terapresiasi sementara nilai tukar dolar yen mungkin jatuh. Next. Salah satu manfaat potensial dari FI yang menjadi semakin mendunia dalam pandangannya adalah kemampuan untuk berekspansi ke luar negeri secara langsung melalui percabangan atau akuisisi, atau secara tidak langsung LK semakin menyadari bahwa baik investasi asing langsung maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik murni. Dengan demikian, dana pensiun Amerika Serikat yang memiliki sekitar 5% aset mereka dalam sekuritas asing pada awal 1990-an, sekarang menjadi lebih dari 13% aset mereka dalam sekuritas asing. Pada saat yang bersamaan juga, banyak bank besar Amerika Serikat, bank investasi, serta reksadana telah menjadi lebih global dalam orientasi mereka. Sejauh pengembalian investasi domestik dan asing berkolerasi tidak sempurna, ada potensi keuntungan bagi LK yang memperluas kepemilikan aset dan pendanaan kewajiban di luar batas domestik. Nilai tukar euro inilah yang mungkin terapresiasi, sementara nilai tukar dolar yen mungkin jatuh. Dengan pengembangan portofolio aset keuangan yang mencakup surat berharga asing maupun surat berharga dalam negeri, meski begitu investasi asing membuat LK menghadapi risiko luar nilai tukar mata uang asing. Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi
nilai aset dan kewajiban LK dalam mata uang asing. Next. Untuk memahami bagaimana risiko nilai tukar mata uang asing muncul, misalnya FI Amerika Serikat memberikan pinjaman kepada perusahaan Inggris dalam bentuk pound sterling. Jika pound Inggris terdepresiasi nilainya relatif terhadap dolar Amerika Serikat, pembayaran pokok dan bunga yang diterima oleh investor Amerika Serikat akan didevaluasi dalam dolar. Memang jika pound Inggris jatuh cukup jauh selama periode investasi, ketika arus kas diubah menjadi dolar, pembelian keseluruhan itu konversi pokok dari pasar terus dan dibanding nilai yang dijanjikan dari pembayaran bunga mata uang lokal pada nilai tukar asli di mana investasi tersebut terjadi. Next. Secara umum, LK dapat memiliki aset dalam mata uang asing dan atau menerbitkan kewajiban luar negeri, di mana pertimbangan FI Amerika Serikat yang memegang sebesar 100 juta pound sterling dalam bentuk pinjaman pounds sebagai aset dan danai 80 juta pound sterling diantaranya dengan sertifikat deposito pound sterling. Dalam hal inilah FI Amerika Serikat memiliki aset sebesar 20 juta pound sterling, yaitu ia memegang lebih banyak aset asing daripada kewajiban tersebut. Artinya FI terrisiko bahwa aset asing bersihnya mungkin harus dilikuidasi pada nilai tukar yang lebih rendah dari nilai aset terhadap kewajiban asing. Next. Sehingga sebaliknya, FI banyak daripada aset dalam hal ini akan memegang posisi short net dalam aset pounds, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7/3. Dalam keadaan ini, FI terkena risiko Selanjutnya dapat diperhatikan bahwa FI sepenuhnya dilindungi nilai hanya jika kita asumsikan bahwa ia memiliki aset dan kewajiban asing dengan jatuh tempo yang sama persis. Lalu pertimbangan apa yang terjadi jika FI cocok dengan ukuran buku mata uang asingnya, yaitu aset pounds, yaitu kewajiban pounds sama seperti 100 juta pound sterling pada mata uang itu, tetapi tidak cocok dengan jatuh tempo, sehingga aset pounds jatuh tempo 6 bulan dan kewajiban jatuh tempo 3 bulan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhar Safa. Pada Azhar Safa, saya persilakan. Selanjutnya, FI kemudian akan dihadapkan pada risiko suku bunga asing. Risiko bahwa suku bunga Inggris akan naik ketika harus membayar kewajiban CD pound
100 juta euro pada akhir bulan ketiga. Akibatnya, LK yang sesuai dengan ukuran dan tempo exposure-nya dalam aset dan kewajiban, mata uang tertentu dilindung nilai atau diimunisasi terhadap mata uang asing dan risiko bunga asing. Sejauh FI ketidaksesuaian portofolio dan exposure dari tempo mereka dalam aset dan kewajiban mata uang yang berbeda, mereka menghadapi risiko mata uang asing dan suku bunga asing. Seperti yang telah disebutkan, jika perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga tidak berkolerasi sempurna antar negara, LK dapat mendiversifikasi sebagian, jika tidak semua, risiko mata uang asingnya. Sebagai contoh, pada tahun 2001, pemerintah Argentina yang telah mematok peso terhadap dolar dengan basis 1 ke 1 sejak awal 90-an, harus gagal membayar utang pemerintahnya sebagian besar karena nilai peso yang terlalu tinggi dan efek yang merugikan. Hal ini memiliki ekspor dan pendapatan mata uang asing. Pada bulan Desember 2001, Argentina akhirnya gagal membayar 130 miliar dolar dalam utang yang diterbitkan pemerintah, dan pada tahun 2002 mengesahkan undang-undang yang menyebabkan gagal bayar utang perusahaan senilai 30 miliar dolar kepada kreditur asing. Leverage utama yang tersedia bagi LK untuk memastikan atau meningkatkan probabilitas dan jumlah pembayaran adalah kendalinya atas pasokan pinjaman atau dana di masa depan ke negara tersebut. Kami membahas pengukuran dan evaluasi exposure risiko mata uang asing FI secara mendalam di bab 13. Selanjutnya, risiko negara atau kedaulatan. Seperti yang kami catat di bagian sebelumnya, lembaga keuangan berorientasi global yang tidak sesuai dengan ukuran dan jatuh tempo aset dan kewajiban asingnya terkena risiko mata uang asing dan suku bunga asing. Bahkan di luar risiko ini, dan bahkan ketika berinvestasi dalam dolar, memegang aset di negara asing dapat mengekspos lembaga keuangan ke jenis risiko investasi asing tambahan yang disebut risiko negara. Risiko negara adalah jenis risiko kredit berbeda yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang membeli aset seperti obligasi dan pinjaman perusahaan asing. Misalnya, ketika perusahaan domestik tidak mampu atau tidak mau membayar kembali pinjaman, biasanya meminta bantuan pengadilan kebangkrutan domestik dan akhirnya dapat memperoleh kembali setidaknya sebagian dari investasi awalnya ketika aset perusahaan yang gagal dilikuidasi atau direstrukturisasi. Sebagai perbandingan, perusahaan asing mungkin tidak dapat membayar kembali pokok atau bunga pinjaman bahkan jika mau. Paling umum, pemerintah negara di mana perusahaan berkantor pusat dapat melarang atau membatasi pembayaran hutang karena kekurangan mata uang asing dan alasan politik yang merugikan. Sebagai contoh, pada tahun 2001, pemerintah Argentina
yang telah mematok peso terhadap dolar dengan basis 1 ke 1 sejak awal 90-an harus gagal membayar utang pemerintahnya sebagian besar karena nilai peso yang terlalu tinggi dan efek yang merugikan. Ini memiliki ekspor dan pendapatan mata uang asing. Pada bulan Desember 2001, Argentina akhirnya membayar 130 miliar dolar dalam utang yang diterbitkan pemerintah dan pada tahun 2002 mengesahkan undang-undang yang menyebabkan gagal bayar utang perusahaan senilai 30 miliar dolar kepada kreditur asing. Masalah ekonomi Argentina berlanjut hingga tahun 2000-an bahkan 2010-an. Pada September 2003, ia gagal membayar kembali pinjaman 3 miliar dolar pada IMF dan pada awal 2015, Argentina masih meminta pemegang obligasi untuk menerima potongan 65% dari pokok obligasi. Kasus lain dari risiko kedaulatan ekstrim adalah krisis Eropa pada tahun 2010. Meskipun suntikan dana bailout besar-besaran oleh zona euro dan dana moneter internasional, pada Maret 2012, pemegang utang pemerintah Yunani kehilangan 53,5% dari investasi mereka senilai 265 miliar dolar karena Yunani merestrukturisasi sebagian besar utang negaranya. Restrukturisasi menghasilkan default utang negara terbesar yang pernah ada. Dalam hal pembatasan penjadwalan ulang atau larangan langsung atas pembayaran kewajiban utang oleh pemerintah yang berdaulat, pemegang klaim, financial institution, memiliki sedikit jika ada jalan lain ke pengadilan kebangkrutan lokal atau pengadilan klaim sipil internasional. Leverage utama yang tersedia bagi lembaga keuangan untuk memastikan atau meningkatkan probabilitas dan jumlah pembayaran adalah kendalinya atas pasokan pinjaman atau dana di masa depan ke negara tersebut. Namun, pengaruh seperti itu mungkin sangat lemah dalam menghadapi mata uang dan pemerintah yang ambruk di suatu negara. Bab 14 membahas bagaimana risiko negara atau negara diukur dan mempertimbangkan kemungkinan solusi pasar keuangan untuk masalah exposure risiko negara dari finansial institusi yang berorientasi global. Selanjutnya, risiko pasar. Risiko pasar muncul ketika lembaga keuangan secara aktif memperdagangkan aset dan kewajiban dan derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Risiko pasar terkait erat dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko nilai tukar mata uang, karena risiko ini meningkat atau menurun, keseluruhan risiko finansial institusi akan terpengaruh. Namun, risiko pasar menambah dimensi lain yang dihasilkan dari aktivitas perdagangannya. Risiko pasar adalah risiko tambahan yang ditanggung oleh FI ketika risiko suku bunga, valuta asing, dan kredit digabungkan dengan strategi perdagangan aktif, terutama yang melibatkan cakrawala perdagangan pendek seperti sehari. Secara konseptual, portofolio perdagangan lembaga keuangan dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan horizon waktu dan likuiditas pasar sekunder. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dengan cepat dibeli atau dijual di pasar keuangan yang terorganisir. Portofolio investasi atau dalam kasus bank disebut banking book berisi aset dan kewajiban yang relatif tidak liquid dan dimiliki untuk periode kepemilikan yang lebih lama. Tabel 73 menunjukkan perincian hipotetis antara aset dan kewajiban banking book dan trading book. Seperti dapat dilihat, banking book berisi sebagian besar pinjaman dan deposito ditambah aset tidak liquid lainnya. Trading book berisi posisi long dan short pada instrumen seperti obligasi, komoditas, valuta asing, ekuitas, dan derivatif.
Dengan meningkatnya sekuritisasi pinjaman bank, misalnya hipotek, semakin banyak aset menjadi liquid dan dapat diperdagangkan. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, setiap aset dan kewajiban dapat dijual. Sementara, regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang ditahan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lembaga keuangan swasta mengambil pandangan jangka pendek. Secara khusus, lembaga keuangan prihatin dengan fluktuasi nilai aset mereka, memperdagangkan aset dan kewajiban akun untuk periode sesingkat 1 hari, terutama jika fluktuasi tersebut menimbulkan ancaman bagi solvabilitasnya. Di sini dapat dilihat perbedaan dari buku perbankan dan buku perdagangan apabila dilihat dari aktiva dan kewajibannya. Untuk aktiva di buku perbankan itu ada uang tunai atau cash, pinjaman, modal tempat dan peralatan aset, modal tempat dan peralatan, serta aset tidak liquid lainnya. Sedangkan untuk buku perdagangan, aktivanya itu ada obligasi, komoditas, FX, ekuitas, dan derivatif. Sedangkan jika dilihat dari sisi kewajiban, untuk buku perbankan itu, kewajibannya itu ada deposito dan dana pinjaman tidak liquid lainnya. Sedangkan untuk buku perdagangan, kewajibannya itu ada obligasi, komoditas, FX, ekuitas, dan derivatif. Jadi kalau misalkan di buku perdagangan itu, aktivanya itu jangka panjang, sedangkan untuk kewajiban, buku perdagangan itu jangka pendek. Kasus ekstrim dari jenis risiko yang terlibat dalam perdagangan aktif tentu saja adalah krisis keuangan 2008 hingga 2009. Ketika peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, lembaga keuangan yang menahan hipotek dan sekuritas berbasis hipotek ini mulai mengumumkan kerugian besar. Pinjaman sekuritas ini dan terutama pinjaman hipotek subprime sekuritisasi yang menyebabkan kerugian finansial besar yang diakibatkan oleh risiko pasar. Bank investasi dan perusahaan sekuritas adalah pembeli utama pemberi hipotek di awal 2000-an, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan bisnis pengemasan pinjaman sebagai sekuritas. Ketika peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, pasar hipotek yang disekuritisasi membeku, dan finansial institusi dibiarkan memegang aset beracun ini dengan nilai pasar yang sangat berkurang. Bank investasi sangat terpukul dan kerugian besar pada hipotek dan sekuritas yang mendukungnya. Pada hari Senin, 15 September, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan. Merrill Lynch dibeli oleh Bank of America, AIG, yaitu salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia, bertemu dengan regulator federal untuk mengumpulkan uang tunai yang sangat dibutuhkan, dan Washington Mutual, atau lembaga tabungan terbesar di Amerika Serikat yang diakuisisi oleh JP Morgan Chase. Perasaan firasat mencengkram Wall Street. Dow turun lebih dari 500 poin, penurunan terbesar dalam lebih dari 7 tahun. Pasar saham dunia melihat perubahan besar dalam nilai karena investor mencoba memilah siapa yang mungkin bertahan, atau pasar dari Rusia hingga Eropa terpaksa menghentikan perdagangan karena harga saham jatuh. Pada pertengahan September, pasar keuangan membeku dan bank-bank berhenti meminjamkan satu sama lain dengan tarif yang terlalu tinggi. Bank yang merupakan pedagang aktif menghadapi risiko pasar yang ekstrim. Krisis pasar keuangan menggambarkan bahwa pasar atau perdagangan risiko hadir setiap kali lembaga keuangan mengambil posisi long atau beli, atau posisi short atau jual, terbuka atau tanpa lindung nilai dalam obligasi, ekuitas, valuta asing, dan produk derivatif, dan harga berubah ke arah berlawanan dengan yang diharapkan. Akibatnya, semakin tidak stabil harga aset di pasar tempat instrumen ini diperdagangkan, semakin besar risiko pasar yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang mengadopsi posisi perdagangan terbuka. Hal ini membutuhkan finansial institusi dan regulator untuk menetapkan kontrol, untuk membatasi posisi yang diambil oleh pedagang,
serta mengembangkan model untuk mengukur exposure risiko pasar finansial institusi setiap hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aris Alwaris. Pembahasan selanjutnya adalah risiko off balance sheet. Salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak LK modern adalah pertumbuhan aktivitas off balance sheet mereka dan dengan demikian risiko off balance sheet mereka. Sementara semua LK sampai batas tertentu terlibat dalam kegiatan di luar neraca. Sebagian besar perhatian telah diberikan pada kegiatan bank, terutama bank besar yang banyak berinvestasi dalam aset dan kewajiban di luar neraca, khususnya sekuritas derivatif. Sebaliknya, aktivitas off balance sheet seorang menjadi perhatian lembaga penyimpanan yang lebih kecil dan banyak perusahaan asuransi yang memiliki sekuritas off balance sheet yang relatif sedikit. Next. Contoh yang baik dari aktivitas off balance sheet adalah penerbitan standby letter of credit guarantee oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Banyak pemerintah negara bagian dan lokal tidak dapat menerbitkan surat berharga seperti itu tanpa jaminan kredit bank atau perusahaan asuransi yang menjanjikan pembayaran pokok dan bunga kepada investor jika Kota Madia gagal memenuhi kewajibannya di masa depan. Dengan demikian, pembayaran jaminan letter of credit jika pemerintah kota, misalnya negara bagian New York, menghadapi masalah keuangan dalam membayar pembayaran bunga yang dijanjikan dan atau pokok obligasi yang diterbitkan. Next.
Letter of credit hanyalah salah satu contoh kegiatan di luar neraca lainnya, termasuk komitmen peminjaman oleh bank, kontrak layanan hipotek oleh lembaga penyimpanan, dan posisi di forward, futures, swap, dan surat berharga derivatif lainnya oleh hampir semua FI besar. Sementara beberapa aktivitas ini disusun untuk mengurangi exposure FI terhadap risiko kredit, suku bunga, atau nilai tukar mata uang asing. Salah urus atau penggunaan instrumen ini secara spekulatif dapat mengakibatkan kerugian besar pada FI. Next. Sekarang kita masuk ke risiko teknologi dan operasional. Risiko teknologi dan operasional terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator FI. Bank for International Settlement atau BIS, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, mendefinisikan risiko operasional termasuk risiko teknologi sebagai risiko kerugian akibat proses internal yang tidak memadai atau gagal orang dan sistem atau dari peristiwa eksternal. Sejumlah LK menambahkan risiko reputasi dan risiko strategis, misalnya karena merger yang gagal sebagai bagian dari definisi risiko operasional yang lebih luas. Next. Tujuan utama dari ekspansi teknologi adalah untuk menurunkan biaya operasi, meningkatkan keuntungan, dan menangkap pasar baru untuk FI. Dalam terminologi saat ini, tujuannya adalah untuk memungkinkan FI mengeksploitasi semaksimal mungkin potensi skala ekonomi dan cakupan ekonomi yang lebih baik dalam menjual produknya. Skala ekonomi mengacu pada kemampuan LK untuk menurunkan biaya rata-rata operasinya dengan memperluas output layanan keuangannya. Economies of scope mengacu pada kemampuan LK untuk menghasilkan sinergi biaya dengan memproduksi lebih dari satu output dengan input yang sama. Misalnya, LK dapat menggunakan informasi yang sama tentang kualitas pelanggan yang disimpan di komputernya untuk memperluas penjualan baik produk pinjaman maupun produk asuransi. Artinya, informasi yang sama, misalnya usia, pekerjaan, ukuran keluarga, dan pendapatan, dapat mengidentifikasi pelanggan potensial pinjaman dan asuransi jiwa. Next. Risiko teknologi terjadi ketika investasi teknologi tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi dalam bentuk skala ekonomi atau ruang lingkup. Diseconomies of scale misalnya muncul karena kelebihan kapasitas, teknologi yang berlebihan, dan atau inefisiensi organisasi dan birokrasi yang menjadi lebih buruk seiring dengan bertambahnya ukuran FI. Risiko operasional sebagian terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul setiap kali ada malfungsi teknologi atau sistem pendukung back office rusak. Misalnya pencurian nomor kartu kredit terbesar yang diketahui ditemukan pada tahun 2009. Ketika selama periode 2 tahun, sebanyak 130 juta nomor kartu kredit dan debit dicuri dari sistem pembayaran Heartland. Malware yang ditanam di jaringan Heartland merekam data kartu saat tiba dari pengecer. Contoh penting lainnya adalah Target Stores pada 2013. Peretas menginfeksi pembaca kartu pembayaran perusahaan, menghasilkan 110 juta catatan pada puncak musim belanja Natal. Meskipun kerusakan komputer seperti itu jarang terjadi,
Kejadiannya dapat menyebabkan dislokasi besar di LK yang terlibat dan berpotensi mengganggu sistem keuangan secara umum. Next. Risiko operasional tidak semata-mata akibat dari kegagalan teknologi. Misalnya, penipuan dan kesalahan karyawan merupakan jenis risiko operasional yang sering berdampak negatif terhadap reputasi LK. Sebuah contoh yang baik melibatkan kerugian 6,2 miliar dolar yang ditanggung oleh pedagang JP Morgan Chase Bruno Ixil, juga dikenal sebagai Paus London, yang telah mengambil posisi kredit default swap yang besar dengan harapan bahwa krisis keuangan di Eropa akan menyebabkan kecemasan di pasar keuangan. Sebaliknya, dana talangan, langkah-langkah penghematan, dan intervensi mencegah peristiwa besar apapun di Eropa. Untuk menjaga keseimbangan yang tepat dan menangani kontrak yang kadaluarsa. Akan tetapi pasar CDS terlalu kecil dan jumlah yang diperdagangkan Ixil terlalu besar untuk membiarkan JP Morgan beroperasi secara rahasia. Next. Begitu ceritanya keluar, pedagang dana lindung nilai mengambil posisi yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang harus dilakukan Ixil untuk menjaga posisi tetap berjalan. Aktivitas itu secara negatif mengubah harga CDS yang dibutuhkan Ixil. Diperlukan untuk terus membuat perdagangan baru. Tetapi pasar CDS terlalu kecil dan jumlah yang diperdagangkan Ixil terlalu besar untuk membiarkan JP Morgan beroperasi secara rahasia. Begitu ceritanya keluar, pedagang dana lindung nilai mengambil posisi yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang harus dilakukan Ixil untuk menjaga posisi tetap berjalan. Aktivitas itu secara negatif mengubah harga CDS yang dibutuhkan Ixil. Akhirnya, satu-satunya pilihan adalah menutup posisi CDS dan mengambil kerugian. Kegiatan yang dilakukan oleh karyawan LK ini mengakibatkan hilangnya reputasi secara keseluruhan. Dan pada gilirannya, bisnis bagi pemberi kerja FI, memang Federal Reserve mendefinisikan risiko reputasi sebagai potensi publisitas negatif mengenai praktik bisnis institusi, apakah benar atau tidak, akan menyebabkan penurunan basis pelanggan, litigasi yang mahal, atau pengurangan pendapatan. The Fed memasukkan jenis risiko operasional ini sebagai bagian dari prinsip manajemen yang sehat di lembaga perbankan. Next. Risiko kepailitan adalah konsekuensi atau hasil dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas. Suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, kedaulatan, pasar, off balance sheet, dan risiko teknologi. Secara teknis, kepailitan terjadi ketika modal atau sumber ekuitas pemilik LK didorong ke atau mendekati nol. Karena kerugian yang terjadi sebagai akibat dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas. Pertimbangkan kasus Washington Mutual atau WAMU yang mengalami kerugian besar dari kepemilikan di dalam dan di luar neraca selama krisis keuangan. Pada awal September 2008, modal pasar WAMU hanya bernilai 3,5 miliar dolar, turun dari 43 miliar dolar pada tahun 2006. Next. Pada September 2008, bank tersebut diambil alih oleh FDIC dan dijual kepada JP Morgan Chase.
Sebaliknya, pada bulan Maret 2009, harga saham Citigroup jatuh di bawah $1 per saham. Dan bank yang pernah menjadi bank terbesar di Amerika Serikat itu hampir bangkrut. Membuktikan bahwa beberapa bank terlalu besar untuk gagal, Citigroup menerima jaminan pemerintah yang substansial terhadap kerugian, hingga $306 miliar dan suntikan uang tunai $20 miliar untuk mencegah kegagalan. Memang antara Oktober 2008 dan Desember 2009, lebih dari 700 bank telah menerima total $205 miliar dana pemerintah federal melalui program pembelian modal dalam upaya untuk menopang modal dan mendukung pinjaman. Next. Secara umum, semakin banyak modal ekuitas untuk meminjam dana yang dimiliki LK, yaitu semakin rendah leverage-nya, semakin mampu menahan kerugian, baik karena perubahan suku bunga yang merugikan, kerugian kredit yang tidak terduga, atau alasan lainnya. Dengan demikian, baik manajemen maupun regulator LK berfokus pada modal dan kecukupan LK sebagai ukuran utama kemampuannya untuk tetap mampu bertahan dan tumbuh dalam menghadapi banyak exposure risiko. Next. Dalam bab ini, kami telah berkonsentrasi pada 10 risiko utama yang secara terus-menerus mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan strategi manajemen risiko manajer FI. Risiko-risiko tersebut adalah risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko negara atau negara, risiko pasar, risiko off balance sheet, risiko teknologi, risiko operasional, dan risiko insolvensi. Meskipun pembahasannya secara umum menggambarkan masing-masing secara mandiri, pada kenyataannya risiko-risiko tersebut seringkali saling bergantung. Misalnya ketika suku bunga naik, perusahaan dan konsumen merasa lebih sulit untuk mempertahankan pembayaran yang dijanjikan atas utang mereka. Dengan demikian, selama beberapa rentang pergerakan suku bunga, risiko kredit, suku bunga, dan off balance sheet berkolerasi positif. Next. Terakhir, untuk ringkasannya, bab ini memberikan gambaran pendahuluan tentang 10 risiko utama yang dihadapi oleh LK modern. Mereka menghadapi risiko suku bunga ketika jatuh tempo aset dan kewajiban mereka tidak sesuai. Mereka menghadapi risiko kredit atau risiko gagal bayar jika klien mereka gagal membayar pinjaman dan kewajiban lainnya. Mereka menghadapi risiko likuiditas sebagai akibat dari penarikan yang berlebihan atau masalah dalam kewajiban pembiayaan kembali. Jika akan melakukan bisnis asing, mereka akan menghadapi risiko tambahan, yaitu risiko nilai tukar dan kedaulatan. Mereka menanggung risiko pasar pada aset dan kewajiban perdagangan mereka jika pergerakan yang merugikan dalam suku bunga, nilai tukar, atau harga aset lainnya terjadi. Next. LK modern juga terlibat dalam aktivitas off balance sheet signifikan yang mengekspos mereka pada risiko off balance sheet, risiko aset dan kewajiban kontingensi. Munculnya teknologi canggih dan otomatisasi menghadapkan LK pada risiko teknologi dan operasional.
FI menghadapi risiko kebangkrutan ketika modal mereka tidak cukup untuk menahan kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari risiko tersebut. Interaksi dari berbagai risiko berarti bahwa manajer LK menghadapi trade-off di antara mereka. Saat mereka mengambil tindakan dalam upaya untuk mempengaruhi satu jenis risiko, manajer FI harus mempertimbangkan kemungkinan dampak pada risiko lainnya. Manajemen risiko yang efektif menentukan keberhasilan atau kegagalan FI modern. Bab-bab berikutnya menganalisis masing-masing risiko ini secara lebih rinci. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau pengulangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.